Selamat malam ya semuanya. Dokter Jeremy nggak usah tegang-tegang dong, kita ngobrol ya. Ini kayaknya dia masih grogi-grogi padahal biasanya MC loh dia. Udah, pokoknya ya udah benar semua yang maksudnya perkenalannya udah cukup ya. Pokoknya saya nama panggilan saya Dokter Ning gitu aja paling gampang. Nama saya cukup panjang soalnya memang saya fokus di edukasi. Dulu memang edukasi COVID ya Dokter Jeremy, karena saya mulai aktif itu tahun 2020. Setelah COVID mulai mereda, saya edukasi di bidang saya tentunya ya, jadi penyakit dalam, dan sekarang lebih spesifik lagi, mulai Januari ya, saya lebih fokus ke edukasi ginjal, hipertensi, dan penyakit-penyakit komorbid untuk pencegahannya gitu. Ya, itu merupakan latar belakangnya Dokter Ning. Saya sebetulnya mau berterima kasih lagi dok, saya tidak menyangka loh bisa mengobrol langsung dan bisa nge-live bareng sama Dokter Ning. Jadi teman-teman di sini, karena ini merupakan kesempatan emas ya, jadi teman-teman yang mau bertanya-tanya seputar terkait penyakit hipertensi ginjal, bisa banget nanti di chat di kolom komentar di bawah, atau mungkin di DM ke aku, nanti aku akan coba untuk mengarahkan juga kepada Dokter Ning, dan kita bisa diskusi bareng-bareng ya teman-teman ya, terkait isu tersebut. Nah, Dokter Ning sebelumnya, terima kasih banyak dokter untuk kesempatannya. Di topik kali ini kita mau membahas tentang hypertension and kidney problems within our active lifestyle. Nah, jadi topik ini sebetulnya dibawakan karena mungkin teman-teman di sini punya kehidupan yang aktif ya, mungkin teman-teman adalah seorang olahragawan, dan teman-teman juga merupakan seorang pekerja yang mungkin tidak lepas dari aktivitas lain seperti berlari, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin bisa teman-teman jalani dalam keseharian teman-teman. Tapi mungkin yang jadi tanda kutip di sini adalah apakah dengan aktivitas tersebut kita jadi lepas dari penyakit tersebut, atau mungkin ada risiko yang perlu kita waspadai terkait hal tersebut. Nah, mungkin kita akan memecah semua hal ini ya dok ya, ibaratnya di obrolan kita malam ini dengan fakta-fakta yang mungkin bisa kita cerna dan bisa kita terapkan juga di kehidupan sehari-hari ini dok. Oke, nah dokter, jadi saya mau bertanya nih, mungkin kita bisa langsung mulai ya dok sama obrolan kita ya, karena saya juga di sini. Oke, siap dok. Nah, mungkin kalau dari dokter sendiri nih, dari mungkin pengalaman dokter di pendidikan spesialistik atau mungkin dari keseharian dokter, mungkin secara umum dokter boleh nggak dok mungkin kasih penjelasan sedikit terkait definisi atau mungkin pendekatan diagnostik dari hipertensi dan penyakit ginjal itu sendiri yang mungkin secara umum bisa kita ketahui bersama dokter mungkin. Boleh dok? Iya, hipertensi dulu. Iya, hipertensi dulu kali ya. Ya. Jadi hipertensi itu kan sebenarnya secara definisi adalah tekanan darah yang melebihi normal gitu ya. Jadi kan kalau kriteria diagnosisnya kita tahu yang dikatakan hipertensi itu kalau di atas 140/90, itu kalau pengukuran di klinik atau rumah sakit gitu ya. Tapi ini adalah peningkatan tekanan darah yang terjadi seharian penuh. Jadi bukan cuman misalnya pada saat kita, kan kadang-kadang gini ya, kita tuh belum bisa bedain tuh, ini tuh hipertensi atau peningkatan tekanan darah aja gitu. Karena kan wajar tekanan darah kita itu bisa meningkat di kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada saat kita habis olahraga. Misalnya nih, Dokter Jeremy kan hobinya nge-gym ya, olahraga. Habis olahraga langsung tensi, pengukuran tensi, pasti tinggi tensinya. Pasti itu. Terus misalnya habis marah-marah atau lagi emosi gitu ya, habis emosi terus langsung ditensi, diukur, pasti tinggi. Jadi adanya peningkatan tekanan darah itu sebetulnya adalah respon yang wajar dari tubuh kita. Karena tekanan darah itu kan hasil dari kerja jantung dan kerja pembuluh darah kita. Jadi kalau ada peningkatan pompa jantung, misalnya jantung kita berdegup kencang gitu ya, misalnya kita lagi takut, lagi cemas, pasti akan meningkatkan tekanan darah juga. Karena itu hasil perkalian gitu ya. Jadi pompa jantung dengan pembuluh darah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ngukurnya juga di waktu yang nggak tepat, lalu tidak di kondisi yang ideal, kadang-kadang memang terdeteksi tensi kita tuh agak tinggi. Nah, tapi belum tentu itu hipertensi gitu ya. Hipertensi itu kalau tekanan darah itu meningkat tanpa ada pencetus-pencetus yang saya katakan tadi, dan itu berlangsung seharian. Jadi misalnya nggak ada apa-apa, bangun tidur masih rileks gitu ya, ternyata ditensi loh kok 160 gitu. Atau dalam kondisi kita lagi rileks mau tidur malam gitu, ditensi loh kok 160, 170. Nah, itu baru hipertensi. Tapi kalau ada pencetus-pencetus yang sifatnya sementara, yang menaikkan tekanan darah kita sementara, lalu kemudian setelah pencetus itu hilang, tekanan darah kita kembali normal lagi, ya itu namanya bukan
hipertensi. Jadi itu kadang-kadang masih banyak yang bingung gitu kan. Oh, dok, saya hipertensi. Nanti begitu dia ngecek tensinya 160 padahal habis olahraga langsung dia minum obat. Banyak loh yang begitu ya. Jadi banyak, dok, nih saya hipertensi padahal belum tentu. Jadi harus dibedakan dulu. Tapi kalau pada kondisi paling ideal, paling rileks, kita memang tidak ada pencetus apapun dan tekanan darah itu memang di atas 140, nah kita harus hati-hati. Kemungkinan besar itu memang hipertensi. Jadi mungkin itu definisinya bukan yang teoritis ya, biar paham gitu, karena kadang-kadang kalau teoritis 140/90, oh ya detensi ternyata, tapi kan habis apa itu kadang-kadang nggak dibahas gitu ya. Jadi di sini saya jelasin. Lalu kalau untuk penyakit ginjal itu sebenarnya penyakit ginjal tuh banyak banget ya, Dokter Jeremy. Jadi penyakit ginjal itu ada yang namanya penyakit ginjal yang sifatnya akut. Akut itu terjadi tiba-tiba. Jadi kemarin mungkin nggak apa-apa, hari ini tiba-tiba ginjal itu terganggu. Itu bisa terjadi. Biasanya kalau akut itu ada pencetus khususnya, misalnya orangnya dehidrasi, atau orangnya mengalami infeksi yang berat, atau keracunan suatu bahan tertentu. Kayak kemarin ada kasus anak-anak tuh gagal ginjal akut karena campuran dari obat-obat sirup. Nah, itu adalah gagal ginjal akut. Jadi kemarinnya mungkin anak ini ginjalnya masih nggak apa-apa, setelah dia keracunan dari isi dari sirup itu, akhirnya dia mengalami suatu kerusakan ginjal yang sifatnya tiba-tiba. Kalau yang satunya itu sifatnya penyakit ginjalnya itu kronik. Kalau kronik itu dia pelan-pelan ya rusaknya. Kalau ini yang paling banyak ada di masyarakat. Jadi kronik itu hampir nggak ada gejalanya ya, jadi dia rusaknya itu perlahan, makanya ada stadiumnya ya. Stadium penyakit ginjal kronik itu ada 5, ada stadium 1, 2, 3, 4, 5, karena dia memang bertahap, dan penyebabnya hampir semuanya adalah penyakit-penyakit gaya hidup seperti diabetes, hipertensi, ya, kolesterol, asam urat, batu ginjal, autoimun. Meskipun autoimun tidak semuanya dari lifestyle ya, tapi sebagian besar penyebab dari penyakit ginjal yang sifatnya kronik tadi itu adalah penyakit-penyakit gaya hidup. Ya, mungkin itu pembukaannya. Wah, itu beneran saya nangkep banget dok, kayak ibarat kata kuliah nih malah jadi kuliah lagi. Tapi emang segitunya teman-teman. Jadi mungkin mengulang juga dari statementnya Dokter Nings ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kayak misalkan kita malah habis lari ini, atau misalkan kayak kasus mungkin kalau saya yang lagi praktik di puskesmas nih dok, mungkin kayak orang-orang, aduh takut puskesmasnya tutup, ayo cepetan kita ngebut. Padahal sebelumnya dia nggak ada riwayat hipertensi, tapi ternyata, waduh, kok dok tensi saya tiba-tiba kok jadi melejit jadi 102 dok, padahal saya nggak pernah ada tensi. Nah, di sini sebetulnya mungkin teman-teman sejawat bisa ditanyakan dulu dari anamnesisnya lagi, atau diwawancara lagi. Bapak tadi habisnya kira-kira gimana? Oh, tadi saya habis ngebut tuh, saya tadi habis lari nih. Mungkin kita bisa lebih cekatan lagi ketika kita mungkin menghadapi, biar tidak misdiagnosis ya dok, ibaratnya ya dok ya. Benar. Itu keren banget dok. Saya akan nge-note nih dok, kalau misalkan itu harus seharian meningkat ibaratnya, bukan yang kayak tiba-tiba langsung legit naik, itu langsung kita tembak bahwa itu adalah suatu hipertensi. Oke, keren banget dok. Nah, itu jadi hipertensi ya dok. Dan penyakit ginjal juga tadi sudah dikasih tahu, itu merupakan suatu kejadian akut dan juga kejadian kronik. Nah, kalau akut itu karena mungkin kasus paparan obat ataupun kasus yang memang secara tiba-tiba bisa terjadi. Dan juga kalau misalnya kalau yang kronik itu adalah suatu akumulasi atau tiba-tiba numpuk, bertahap, tahu-tahu lama-lama penyakit yang kayak nggak tahu bahasanya dok, kayak silent killer berarti bahasanya ya dok. Iya betul, silent killer ya. Itu memang ngeri banget teman-teman, jadi harus waspada nih. Nah, berhubung teman-teman sudah mulai waspada nih dan definisinya, kita bisa lanjut lagi nih ke pembahasan selanjutnya nih. Jadi kalau misalkan dokter, kalau dokter sendiri sebetulnya kalau misalkan untuk kita nih sebagai masyarakat umum nih dok, masyarakat awam, mungkin ada nggak yang mungkin kita harus ketahui? Kalau bahasa medisnya mungkin kayak marker untuk kita bisa waspada kalau misalkan, oh ini merupakan sebuah tanda hipertensi, atau oh jangan-jangan ini mungkin arahnya ke ginjal nih dok. Kadang-kadang kan orang jadi ketakutan malah browsing ke internet, loh kok malah jadi tiba-tiba malah kena ginjal, atau loh nggak gini perasaan kok hipertensi. Mungkin kira-kira ada nggak dok kayak pendekatan awam untuk masyarakat yang mungkin ada di sekitar agar bisa senantiasa tahu kalau mereka itu bisa waspada terkait penyakit ini dok? Mungkin boleh dok dikasih paham dokter bahasanya ya. Oke, tadi sebenarnya udah di-spill sama Dokter Jeremy tentang silent killer ya. Jadi hipertensi itu adalah salah satu penyakit yang silent killer gitu. Kenapa kok disebut silent killer? Karena secara statistik nih ya, hanya 30% dari seluruh penderita hipertensi itu yang ketahuan.
gitu. Hanya 30%. Misalnya ada 100 orang yang hipertensi, yang ketahuan tuh cuma 30%. Jadi cuma 30 orang. Itu pun biasanya ketahuannya ya kalau nggak ditensi atau nggak dilakukan pemeriksaan tensi, dia nggak akan tahu. Jadi cuma 30% yang ketahuan. Dan dari 30% yang ketahuan ini, cuma 30% yang berobat. Gitu. Jadi bayangin, dari 30 orang itu cuman 30% dari 30 orang itu berapa? 9 ya? 9 orang yang akhirnya berobat gitu ya. Dari 9 orang yang berobat ini hanya 30% yang berhasil pengobatannya. Berarti cuma 3. Jadi dari 100 pasien hipertensi itu yang betul-betul dia berobat dan akhirnya pengobatannya itu berhasil dalam tanda kutip, itu cuma 3. Sisanya itu ada yang nggak ketahuan, ada yang berobat tapi nggak sembuh, ada yang berobat tapi tetap komplikasi. Makanya di Indonesia ini 4 terbesar penyakit yang memberi beban negara paling banyak itu semua adalah komplikasi dari penyakit-penyakit, salah satunya hipertensi. Apa aja itu ya, kayak stroke ya. Makanya 4 penyakit katastrofik kita bilangnya. Kedua stroke, terus yang ketiga adalah penyakit ginjal ya. Jadi 3 penyakit ini itu adalah komplikasi juga dari hipertensi. Makanya kalau kita lihat statistik tadi, dari 100 orang hanya 3 yang berobat dan akhirnya berhasil sembuh dalam tanda kutip atau terkendali gitu ya. Sisanya itu nggak terkendali, nggak ketahuan, nggak sembuh, akhirnya larinya ya ke komplikasi-komplikasi itu gitu. Makanya untuk hipertensi ini yang harus diketahui adalah dia tidak bergejala. Jadi jangan menunggu misalnya pusing banget baru melakukan pengukuran tensi misalnya. Biasanya gitu ya. Pusing itu selalu dikaitkan dengan hipertensi. Padahal belum tentu. Ada hipertensi yang tidak disertai dengan pusing. Dan tidak semua pusing itu adalah hipertensi. Pusing kan penyebabnya banyak. Kalau kita di tanggal tua juga pusing, ya kan Dokter Jeremy? Belum tentu itu hipertensi gitu. Ya, jadi artinya jangan menunggu gejala. Gimana terus dok? Ya harus pengukuran rutin, terutama untuk kalian-kalian yang memang punya faktor resiko. Jadi orang-orang yang punya faktor resiko itu dia harus sadar diri, mawas diri untuk melakukan pemeriksaan atau pengukuran tekanan darah gitu loh. Jadi kalau tekanan darah itu nggak diukur ya nggak ketahuan kalau dia hipertensi atau enggak, kan nggak mungkin kita terawang, oh kamu hipertensi, itu nggak bisa. Misalnya dilihat dari pusing aja, oh pasti hipertensi, itu nggak bisa. Dilihat misalnya, oh orang ini suka marah-marah, berarti dia hipertensi, itu juga nggak bisa. Jadi untuk memastikan hipertensi ya harus diukur gitu ya. Sekarang tinggal siapa nih yang harus rutin mengukur tensinya. Yang pertama tentunya orang-orang yang memang punya faktor resiko. Nah, orang-orang yang punya faktor resiko ini terutama karena tadi kita lihat penyebab hipertensi itu sebagian besar adalah gaya hidup yang nggak sehat. Ya kita-kita yang merasa gaya hidup nggak sehat itu mesti mengukur tensi kita gitu ya. Yang jelas kelihatan deh, misalnya yang obesitas, yang overweight gitu kan, itu jelas gaya hidupnya nggak sehat, pola makan pasti nggak bener, mungkin mager, males olahraga, jadi akhirnya dia overweight. Nah orang-orang seperti ini harus rutin melakukan pengukuran tekanan darah gitu. Belum lagi nanti orang yang ngerokok ya, mungkin dia nggak gemuk, tapi dia punya kebiasaan-kebiasaan yang bisa berujung pada hipertensi ya, contohnya merokok ya, suka minum minuman alkohol misalnya ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu adalah termasuk bad lifestyle. Nah orang-orang yang punya lifestyle yang nggak bagus, dia adalah orang-orang yang beresiko untuk mengalami hipertensi, tidak melihat umur ya. Jadi kalau dulu itu memang katanya kalau di atas umur 40 itu baru kita bisa hipertensi. Kalau sekarang udah nggak berlaku, mungkin karena pergeseran zaman ya, perkembangan teknologi yang akhirnya lifestyle yang buruk itu bisa dialami siapapun mulai dari anak-anak. Makanya siapapun yang punya bad lifestyle itu adalah orang yang wajib melakukan pengukuran tekanan darah secara mandiri. Jadi sekarang punya alat pengukur tensi di rumah itu wajib Dokter Jeremy, karena itu adalah screening yang paling mudah. Nggak harus kita pergi ke puskesmas, nggak harus kita ke apotek ya, kita bisa ukur tensi kita sendiri. Yaitu mengukur tensi di saat kita paling rileks tadi yang saya katakan, misalnya pagi hari saat bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Jadi kalau di situ tensi kita masih di bawah 135/85 itu artinya kita tidak hipertensi. Itu adalah proses screening. Jadi itu yang harus dilakukan karena memang dia tidak bergejala. Itu kalau untuk hipertensi. Nah, sedangkan kalau untuk penyakit ginjal, nah penyakit ginjal ini sebenarnya juga
adalah komplikasi dari penyakit lain. Jadi ibaratnya penyakit ginjal itu adalah kondisi di hilir, pasti ada hulunya. Jadi ginjal tuh nggak mungkin tiba-tiba gitu ya, dia pasti ada hulunya dulu yang menyebabkan kerusakan ginjal yang sifatnya perlahan. Jadi biasanya dia itu akan menjadi suatu bom waktu. Karena misalnya pasien-pasien dengan hipertensi, diabetes, batu ginjal, hiperkolesterol, asam urat tinggi, ya, itu nanti ujung-ujungnya akan merusak ginjal. Mungkin bukan 1-2 tahun ke depan, tapi 5-10 tahun ke depan. Jadi ginjal itu pasti akan terkena. Itu. Terus habis itu belum lagi dari lingkungan. Karena apapun ya, semua hal yang kita hirup, kita makan, kita minum, itu kan masuk ke darah kita ya. Semua kan. Jadi kita menghirup polusi misalnya ya, kita menghirup rokok orang di sekitar kita, itu akan masuk ke dalam darah kita. Sama seperti apa yang kita makan dan kita minum diserap usus juga masuk ke darah kita. Sedangkan ginjal itu adalah pooling atau tempat penyaringan darah. Jadi tiap hari ginjal itu akan dilewati oleh banyak sekali komponen zat-zat yang ada di dalam darah. Jadi kalau di dalam darah itu ada zat-zat yang berbahaya, pasti cepat atau lambat ginjal pasti akan terdampak. Karena nanti sebagian pasti ada yang mengendap di situ. Ada yang mungkin langsung merusak sel-selnya di situ. Meskipun ginjal kita ada 2, cadangannya banyak, tapi suatu saat pasti kalau rusak ya bisa rusak semua gitu kan. Makanya dia tuh terakhir. Biasanya dia itu benar-benar hilir. Nah, jadi kalau untuk mendeteksi kelainan ginjal ini sama. Karena sifatnya perlahan, kita nggak boleh atau jangan menunggu gejala. Kalau menunggu gejala, itu berarti sudah stadium yang tadi aku bilang kan stadiumnya ada 5 ya kalau kronik. 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya dia baru menimbulkan gejala, itu kalau fungsi ginjal itu sudah turun lebih dari 50%. Itu artinya stadiumnya sudah di atas stadium 3. Kalau kita baru mendeteksi pada saat stadium 3 ke atas, itu sudah nggak bisa balik lagi ke stadium 1 dan 2. Jadi untuk itu kita juga harus screening. Jadi ada orang-orang tertentu yang punya faktor resiko tinggi juga, dia harus periksa fungsi ginjal secara rutin. Jadi supaya ketahuan dini gitu loh. Kalau ketahuan secara dini, itu akan lebih mudah mereverse-nya gitu ya. Nah, siapa orang-orang itu? Kembali lagi, orang-orang yang menderita penyakit-penyakit yang memang merusak ginjal atau punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa merusak ginjal. Kayak tadi penyakit yang sudah selalu saya sebut ya, hipertensi, diabetes, autoimun, kolesterol, asam urat, ya, batu ginjal, itu wajib dia screening terus fungsi ginjalnya secara rutin. Lalu orang yang punya kebiasaan mungkin konsumsi atau makan minum yang nggak jelas gitu ya, yang sekarang yang zaman sekarang banyak makanan minuman, misalnya minuman berwarna yang berpengawet gitu ya, lalu makanan yang tinggi kalori, mungkin yang ada pengawetnya juga. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang juga bisa merusak ginjal dalam jangka panjang. Dan ada lagi juga ini kebiasaan konsumsi obat-obatan anti nyeri. Nah, itu aku baru bahas juga di IG-ku ya. Jadi obat-obatan anti nyeri itu kan karena obat-obatan yang dijual bebas. Jadi kalau kita nyeri sedikit, kita beli gitu. Nah, itu juga berbahaya kalau dikonsumsi terus-menerus dan lagi-lagi yang kena ginjal. Jadi dua penyakit ini, hipertensi sama ginjal ini, dua-duanya bisa dibilang sebetulnya tidak bergejala. Kalau sampai ada gejalanya berarti udah parah. Jadi kalau kita mau mencegah, ya tentunya kita screeningnya, kita harus screening dan istilahnya sadar diri ya. Kalau kita memang punya faktor risiko, ya kita harus periksa. Kalau di luar negeri itu kesadaran untuk melakukan check up itu sudah tinggi, Dr. Jeremy. Tapi kalau di sini belum. Karena prinsip masyarakat kita, kalau belum kena, dia nggak percaya. Itu kelihatan banget waktu zaman COVID kemarin ya. Kan nggak percaya COVID nggak ada, tapi begitu kena satu keluarga, baru percaya. Gitu kan? Ya sama, ini juga begitu, hipertensi. Masa sih sebahaya itu? Tapi begitu dia tiba-tiba kena sudah gagal ginjal, menyesal. Nah, kalau udah menyesal ini nggak bisa balik. Gitu, makanya itulah pentingnya kita sebagai tenaga medis ya, terutama untuk melakukan edukasi. Jadi memberitahu, bukan menakut-nakuti, tapi memberitahu bahwa penyakit ini berbahaya loh kalau kita tidak cegah. Padahal penyakit ini bisa dicegah gitu. Jadi sebenarnya kita itu mengajak masyarakat untuk mencegah gitu. Kan kasihan negara juga ya kalau akhirnya nanti semua komplikasi itu kan yang biayai juga negara gitu. Kalau kita bisa cegah itu, kita bisa fokusnya justru menjadi sehat,
Nah, itu kan akan lebih murah ya untuk negara juga, untuk kita juga, kan itu investasi jangka panjang. Ya, mungkin itu ya. Setuju dok, itu benar-benar tadi itu sebetulnya membuka juga ya, semoga teman-teman juga terbuka bahwasannya stigma dan paradigma atau pandangan kita terkait kontrol itu seharusnya harus kita waspadai teman-teman. Kenapa? Karena sebetulnya dari mindset itu kita malah jadi membawa tubuh kita ke jurang yang kita sebetulnya nggak tahu, tahu-tahu tiba-tiba kita malah jatuh sakit. Who knows kan maksudnya, karena kan nggak ada yang tahu ya dok, apakah tubuh kita mampu untuk menampung radikal bebas atau let's say bawaan-bawaan yang memang buruk bagi kita yang harus dibawa ke ginjal untuk disaring itu seberapa banyak, kita nggak akan ada yang tahu. Jadi buat teman-teman tadi apa namanya take home notes itu adalah jangan lupa untuk cek, terutama untuk teman-teman yang beresiko. Dan ini sebetulnya jadi pertanyaan juga sih dok, bahwasanya kan sekarang kan tren makan makanan instan atau let's say mungkin makanan-makanan yang sekarang makin lama makin aneh ya dok, seiring waktu ya dok. Dan juga kan banyak juga nih dok sekarang kan tren untuk olahragawan atau teman-teman yang mungkin aktif di sini, mungkin dari watchers di sini ada yang berolahraga juga, ada yang mungkin pergi nge-gym. Ini mungkin akan bingung juga terkait bagaimana sebetulnya konsumsi protein yang oke atau mungkin yang lebih aman untuk mereka, karena kan kadang-kadang kan ini mungkin yang dihadapi oleh saya dok ya, ibaratnya aku olahraga. Jadi aku ketemu mungkin salah satu teman yang dia itu yang penting konsumsi proteinnya tinggi, pokoknya everything is about protein. Mau dia sekali makan itu sampai 50 gram, mau itu pokoknya dada ayamnya sampai 10 di blender, bodo amat, yang penting konsumsi dada ayam. Nah, itu yang sebetulnya jadi pertanyaan dok, kira-kira bagaimana sebetulnya hal ini bisa kita antisipasi atau mungkin bagaimana kiatnya dok, kalau misalkan kita ngomong masalah konsumsi makanan atau suplemen yang oke untuk masing-masing kita. Boleh dong dok, di-sharing dok? Oke, mungkin aku bicara dari POV sebagai nefrolog ya, maksudnya POV sebagai dokter ginjal. Dan aku punya banyak pasien gymmers loh, gitu. Aku punya banyak pasien, jadi mereka tuh sebenarnya paham kok resikonya gitu, tapi mereka memastikan sebenarnya gimana sih dok. Banyak yang konsultasi itu hanya sekedar saya ini yaitu ya kayak pengen apa namanya muscle building gitu kan. Terus dengan harus konsumsi high protein misalnya. Nah itu mereka mengkonfirmasi apakah bisa dok, apakah boleh. Dan mereka oke sih, maksudnya memang kalau dari POV nefrolog ya, sebetulnya protein itu nggak apa-apa gitu. Bahkan kalau dari penelitian ya, dari jurnal-jurnal penelitian itu sebenarnya kalau konsumsi protein itu tidak lebih dari 2 gram per kilogram berat badan per hari, itu dikatakan masih aman. Tapi ini bukan kesimpulan pasti ya, Dr. Jeremy, karena penelitiannya pun juga, maksudnya yang betul-betul sampai high protein lebih dari itu juga belum ada yang memastikan itu pasti rusak juga ginjalnya, juga enggak gitu loh. Tapi memang secara teori, jadi kalau kita bicara teori, protein atau beban protein yang tinggi itu bisa menyebabkan yang namanya hipertensi glomerulus. Jadi glomerulus itu adalah suatu untaian pembuluh darah yang merupakan bagian utama dari ginjal kita pada saat menyaring darah. Jadi menyaring darah itu kan ginjal kita tuh sebenarnya di dalam masing-masing di dalam ginjal kita tuh ada seperti unit-unit kecil penyaringan gitu ya. Nah, unit-unit kecil penyaringan ini yang namanya nefron ini, dia terdiri dari suatu kumpulan pembuluh darah yang bentuknya seperti anyaman gitu ya. Jadi itu namanya glomerulus. Nah, glomerulus ini di sini terjadi penyaringan. Penyaringan itu artinya, misalnya di dalam darah itu ada beberapa zat, nanti zat itu yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dipaksa keluar menjadi kencing, gitu gampangannya ya. Tapi kalau zat ini diperlukan oleh tubuh, dia tidak akan dibuang. Jadi ada pengaturan tekanan. Jadi kalau pada saat zat tertentu, nanti dia tekanannya tinggi, jadi dia bisa keluar ke kencing. Ya memang tidak semua zat itu, nah ya betul, itu glomerulus. Udah disiapin. Ya, jadi itu glomerulus ya teman-teman. Bentuknya tuh kayak gumpalan pembuluh darah gitu loh. Dan itu terjadi penyaringan di situ. Nah, protein kalau tinggi gitu ya, beban protein tinggi, dia bisa menyebabkan tekanan yang berlebihan di dalam glomerulus itu. Jadi kalau tekanan itu berlebihan, ibaratnya itu adalah suatu saringan. Kalau misalnya kita mau menyaring sesuatu, terus airnya itu terlalu kuat, lama-lama kan saringannya jadi jebol ya.
gitu ya. Membayangkannya itu seperti itu. Jadi kita misalnya mau menyaring sesuatu, kita biasanya kan tuang sekedarnya, tuang secukupnya gitu ya. Tapi begitu yang kita tuang itu mungkin tekanannya terlalu besar, entah airnya terlalu banyak atau misalnya tekanannya terlalu kuat, maka saringannya itu bisa sedikit rusak. Nah, kalau sedikit rusak, akhirnya terjadi suatu kebocoran ya. Nah, kebocoran itu nanti harus ada beberapa zat yang seharusnya nggak boleh keluar ke kencing, itu nanti akhirnya dia keluar. Jadi zat-zat yang diperlukan tubuh itu ada yang bocor. Nah, itu yang bisa terjadi pada diet protein tinggi gitu. Itu yang secara teori gitu. Cuman batasannya berapa? Karena belum ada kesepakatan ya, yang paling banyak sih pembuktiannya itu ya 2 gram per kilogram berat badan per hari itu batasannya gitu. Cuman apakah kalau lebih dari 2 gram per kilogram berat badan per hari itu nggak boleh, itu juga belum bisa disimpulkan. Karena kan kondisi ginjal masing-masing orang itu juga beda-beda gitu. Jadi kan kalau misalnya kita bicara diet protein, pada kondisi ginjal yang masih sehat, dengan kondisi ginjal yang memang sudah ada penyakitnya, itu juga beda lagi. Kalau dia sudah ada penyakitnya, misalnya dia sebelumnya sudah menderita sesuatu penyakit dan akhirnya terjadi gagal ginjal kronik tadi, itu malah nggak boleh, dari awal sudah nggak boleh untuk diet tinggi protein, karena jelas dia udah sakit gitu ya. Karena kalau udah sakit, dikasih beban lebih berat lagi, kan dia akan lebih mudah atau lebih cepat lagi rusaknya. Logikanya seperti itu. Tapi kalau masih sehat, ya masih sehat gitu, kita nggak pernah menderita penyakit apapun, penyakit ginjal kronik juga nggak pernah. Nah, itu sebenarnya lebih bebas untuk diet protein tadi. Cuman secara teori bisa terjadi kebocoran itu. Nah, terus gimana dok? Nah, kalau saya biasanya menganjurkan ke teman-teman yang memang lagi betul-betul ada tujuan ya, jadi akhirnya kan dietnya harus protein tinggi banget, ya mereka melakukan pemeriksaan rutin aja fungsi ginjal. Jadi misalnya ada nggak kebocoran, selama nggak ada kebocoran ya udah aman gitu loh. Karena kita sendiri itu belum tahu pasti berapa sih batas protein yang betul-betul berbahaya. Karena kondisi ginjal tiap orang itu beda. Meskipun kelihatannya sehat, kadang-kadang itu di dalam ginjal kan banyak ya tadi yang nefron-nefron itu kan jumlahnya jutaan ya, miliaran. Kalau yang rusak itu cuma 10, 20 dengan yang rusak 100, itu kan beda nanti dampaknya. Nah, itu yang kita nggak bisa lihat masing-masing orang. Misalnya Jeremy nih udah masih punya berapa nefron, kan nggak ada yang tahu. Nah, gitu kan. Jadi mungkin Jeremy sampai 3 gram segala mungkin nggak apa-apa. Tapi begitu orang lain, mungkin baru 1,5 gram aja dia udah bocor. Berarti ginjalnya tuh sebenarnya udah nggak sehat, cuman dia nggak tahu. Gitu kan. Jadi memang lebih aman, ya udah nggak apa-apa, lakukan aja, tapi diimbangi dengan pemeriksaan rutin. Biasanya saya sarankan pemeriksaan kencing, karena kebocoran protein kan dilihatnya dari kencing gitu ya. Jadi dilakukan pemeriksaan rutin, boleh tiap 3 bulan sekali, atau 1-3 bulan sekali, terserah. Jadi biasanya pasien-pasienku yang nge-gym itu aku suruh seperti itu. Jadi dia laporan, dok aman, ya udah jalan aja. Jadi dia tahu kan kira-kira kalau mulai sudah ada kebocoran, dia konsul lagi. Oh ini berarti saya kebanyakan ya dok, iya deh kurangin dulu. Gitu. Jadi kan sebenarnya bisa diantisipasi, jadi nggak ada yang nggak boleh gitu, nggak gitu. Betul. Setuju. Jadi buat teman-teman yang mungkin gym goers nih di sini yang memang suka banget konsumsi protein, jadi bukan yang nggak boleh, tapi just eat in moderation ya dok ya bahasanya ya. Jadi harus diwaspadai juga untuk teman-teman yang pergi nge-gym, untuk rutin cek juga agar bisa mengantisipasi juga nih kalau misalkan ternyata tiba-tiba ada indikasi ke arah wah ini ternyata ada kejadian ginjalnya kenapa nih, kita harus waspada nih. Makanya untuk teman-teman jadi waspada, bukan berarti jadi takut. Jangan sampai malah kepasang stigma kayak takut makan banyak protein. Ya walaupun memang protein itu dibutuhkan sama tubuh, tapi bukan berarti semua yang berlebihan itu bagus. Jadi harus diwaspadai. Dan sebetulnya angka 2 gram itu berarti sebetulnya hanya sebagai patokan aja ya, tapi memang secara klinis ataupun secara research based itu di dalam proses lagi ya, kalau misalnya kita cari lagi apakah itu secara klinis terbukti bahwasannya itu merupakan angka yang tepat untuk menjadi batasan harian ataupun tidak. Jadi ya itu teman-teman. Nah sebetulnya saya juga jadi makin tertarik nih dok, karena saya akhirnya di-refresh lagi nih dok terkait topik tentang hipertensi glomerular. Nah, berarti memang kalau kasarnya buat teman-teman di sini ini namanya kejadian ginjal jebol teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman konsumsinya berlebihan, ini berarti sama aja kayak misalnya saya gambarkan kalau protein itu adalah suatu molekul yang cukup besar.
Jadi kalau misalkan memang ada air yang mau disaring atau let's say ada darah yang mau disaring untuk dikeluarkan, diekskresikan, tapi ternyata itu malah terhambat sama ginjal, arusnya itu yang nanti kenceng malah dorong-dorong si proteinnya itu lama-lama malah ginjalnya jebol ya ibaratnya ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Gitu ya, Jadi Dok, ya? ginjal tuh kayak saringan lah ya, dibayangin tuh kayak saringan, protein itu yang mau disaring kan. Harusnya dia nggak boleh keluar kan. Nah, tapi kalau misalnya tekanannya kuat, dia bisa jebol juga, sekaligus dia proteinnya ikut keluar gitu kan. Itu adalah analogi yang mungkin kalau buat teman-teman di sini yang preklinik itu sangat mempermudah kita mempelajari bagaimana fungsi filtrasi itu berjalan, teman-teman. Jadi itu adalah kurang lebihnya kalau misalkan lebaran, kalau misalkan kita konsumsi protein terutama untuk orang-orang yang let's say gym goers ya. Berarti kalau dari dokter sendiri nih dok, berarti kalau misalkan kita sudah ngomongin soal olahragawan itu bisa kena, kira-kira dok dari pengalaman dokter sebagai seorang dokter, terutama seorang nefrologis nih, urgensinya sih gimana sih dok kalau misalkan di Indonesia, terutama mungkin kalau di Surabaya itu kan hitungannya kota besar ya dok ya. Dan dokter sendiri juga tadi sudah menyampaikan bahwa banyak banget orang-orang yang jadi pasien dokter ya bahasanya ya, itu merupakan seorang gym goer. Berarti apakah kita bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa tutup mata bahwasannya semua khalayak itu bisa beresiko terkena hipertensi. Bahkan kalau misalkan jadi saya simpulkan, ya orang-orang yang nge-gym pun juga harus rutin kontrol, karena ternyata mereka itu bisa terkena suatu kejadian penyakit ginjal yang mungkin mereka tidak tahu bahwasannya itu bisa terjadi dok. Mungkin boleh dong dok di-sharing juga dok terkait pandangan dokter nih sebagai seorang nefrologis lagi nih dok untuk urgensinya dok. Iya, jadi sebenarnya kalau penyakit ginjal ya semua orang bisa kena ya, semua orang bisa kena. Tapi memang kalau untuk dari penyakit-penyakit metabolik, tentunya orang yang rajin olahraga ya risikonya akan lebih rendah. Karena olahraga itu tetap adalah suatu lifestyle yang dianjurkan juga untuk pencegahan penyakit-penyakit gaya hidup tadi kan. Jadi kalau kebanyakan yang ke saya itu kalau udah gym lovers itu, biasanya mereka itu sebenarnya nggak ada apa-apa sih, tapi cuma pengen tahu kalau misalnya dia konsumsi protein segini itu ginjalnya gimana. Jadi sebenarnya sudah bagus ya pengetahuannya, karena kan memang mungkin sudah banyak juga dibahas bahwa protein yang terlalu tinggi itu kan pro dan kontra nih, bisa merusak ginjal atau enggak, gitu kan. Jadi sebetulnya mereka itu sudah aware, ya cuman tinggal kita edukasi aja, nggak masalah. Yang penting tadi itu kita tahu kondisi kita dan setelah itu kita observasi gitu ya. Jadi diperiksa rutin, di screening secara rutin, ya kayak gitu sih ya. Tapi kalau pasien yang betul-betul dia olahragawan tuh sampai gagal ginjal kronik yang sampai cuci darah misalnya, itu aku belum pernah dapet. Jadi artinya olahraga itu tetap adalah salah satu healthy lifestyle. Jadi justru malah mungkin menjadi faktor protektif ya. Justru malah nanti mungkin masalah ginjalnya itu lebih ke efek dari suplemen-suplemen yang dia minum, ya kan? Terus efek dari diet tinggi proteinnya, mungkin lebih ke situ, tapi bukan dari lifestyle-nya. Nah, untuk yang ini tuh sebetulnya aku juga mau sharing juga. Jadi untuk suplemen ini teman-teman juga harus hati-hati ya, karena suplemen itu kan mungkin memang ada komponen yang baik di dalamnya, tapi kadang-kadang kita nggak tahu campuran yang lainnya itu sebetulnya aman atau enggak sih gitu. Karena aku dapat beberapa pasien yang nge-gym, dia minum banyak banget suplemen, mulai dari susu sampai suplemen tablet-tablet gitu loh dok. Aku nggak tahu apa itu, sampai dibawa sama dia, ditunjukin sama aku, bahkan sampai ada suplemen hormon testosteron juga. Jadi itu ada yang bawa kayak gitu. Tapi terus dia nanya, memang waktu ke aku dia itu EGFR ya, atau laju filtrasi glomerulusnya itu menurun trennya. Setelah dia periksa beberapa kali, itu EGFR-nya menurun. Lalu dia nanya, apa ini karena suplemen saya ya dok? Nah, itu akhirnya aku tanya semua, dia penyakit-penyakit lain nggak ada. Kan dia rajin tuh nge-gym ya. Jadi kayak hipertensi, diabetes jelas nggak ada. Hasil check up-nya, medical check up-nya itu bagus semua. Cuman EGFR-nya ini turun. Berarti kan istilahnya belum ada penyebab yang jelas gitu ya. Terus aku bilang gini, coba deh dikurangi satu-satu suplemennya, kita lihat. Karena aku sendiri juga nggak tahu yang mana itu yang bahaya ya. Karena menurut dia, kalau dia hitung, itu diet proteinnya dia tuh nggak lebih dari 2 gram itu. Jadi dia udah ke aku tuh beberapa kali ya, udah aku kasih tahu, terus akhirnya turun EGFR-nya. Ternyata setelah dia menyetop salah satu suplemennya dia, terutama yang hormon tadi, itu naik EGFR-nya. Nah, aku nggak ngerti nih, apakah memang karena suplemen ini beneran? Karena setelah aku suruh stop itu, dia mau sih, ya udah dok, ini di stop aja.
yang ini kan aku biasanya nggak langsung nyuruh stop semua ya, karena kalau stop semua kan kita jadi nggak tahu nih mana yang berefek, biasanya satu-satu. Nah begitu yang satu ini di stop kok bagus, jadi dia nggak minum lagi tuh yang hormon testosteron itu. Nah nggak ngerti kan, kadang-kadang suplemen kayak gitu mungkin bukan hormonnya ya yang berbahaya, tapi mungkin campurannya atau apanya yang nggak ngerti ya, itu bisa menurunkan fungsi ginjalnya. Tapi karena sifatnya masih baru ya dia reversible, makanya kan enaknya kalau periksa rutin itu belum sampai rusak beneran, kita masih bisa membenahi. Karena biasanya penyakit ginjal itu kalau udah lebih dari 3 bulan dia akan menetap kerusakannya. Nah kalau masih kurang dari itu sebenarnya kita masih bisa perbaiki. Makanya orang ini aku suruh kontrol rutin, jadi kan kita bisa monitor, oh ternyata yang ini ya udah ini stop aja, begitu di stop dia langsung baik lagi. Berarti bukan suplemen yang lain, bukan susu-susu itu ya, tapi mungkin suplemen ini. Nah, kayak gitu-gitu tuh juga harus aware sih. Karena biasanya kan mereka konsumsinya macam-macam tuh, Dokter Jeremy. Aku lihat banyak dia bawa ke aku suplemen pagi ini, nanti siang ini gitu kan. Mereka biasanya begitu. Aku juga baru tahu setelah mereka bawa itu ke aku, terus ya udah ternyata membaik gitu. Wah, berarti sebetulnya ini ya, Dok, apa namanya? Yang perlu kita waspadai itu sebetulnya bagaimana kita bisa bijaksana dalam memilih dan juga mengonsumsi suplemen itu dalam keseharian kita, terutama kalau misalnya kita nge-gym nih. Dan ini sebetulnya memang sering banget ya, Dok, kalau misalnya kita temui ya, terkait kasus-kasus masyarakat yang memang rutin mengonsumsi suplemen tapi dibutakan dengan let's say efek yang memang bisa cepat mereka dapatkan, kayak ya udah yang badan cepet jadi, badannya gede, jadi semuanya udah selesai. Tapi mereka nggak melihat sebetulnya yang tadi Dokter Nis juga sampaikan, ini merupakan sebuah investasi jangka panjang. Kita nggak tahu. Oh sama ini ya. Mumpung aku ingat nih ya, mumpung aku ingat Dokter Jeremy. Jadi ada lagi kadang-kadang itu teman-teman itu bawa hasil pemeriksaan itu kreatininnya meningkat. Ya biasanya teman-teman yang juga apa namanya dia tinggi protein dan nge-gym gitu, kreatininnya meningkat, otomatis EGFR-nya turun gitu kan. Nah kalau ini belum tentu ya terjadi gangguan ginjal, karena kreatinin itu adalah hasil metabolisme otot. Jadi kalau misalnya memang massa ototnya besar, kadang-kadang kreatinin itu juga jadi tinggi. Tapi ini bukan belum tentu dia adalah masalah ginjal. Jadi kalau seperti ini, biasanya teman-teman yang takut ya, karena mungkin kreatininnya kok jadi 1,4, 1,5 itu kan agak tinggi tuh. Terus EGFR-nya jadi turun. Nah, untuk memastikan itu, biasanya aku suruh periksanya itu pakai sistatin, Dokter Jeremy. Jadi kan kita sekarang selain kreatinin itu punya sistatin ya. Jadi sistatin itu juga salah satu marker yang menunjukkan fungsi ginjal, tapi dia tidak terpengaruh dengan metabolisme otot. Beda sama kreatinin. Jadi ini bisa membedakan apakah memang kreatinin naiknya ini murni karena ototnya besar atau memang ada gangguan fungsi ginjal. Biasanya yang seperti ini saya suruh periksa sistatin. Nah, ternyata beberapa itu sistatinnya normal. Artinya memang kreatininnya ini tinggi karena dia massa ototnya memang besar gitu. Dan kalau ini nggak masalah. Ya, itu mungkin informasi aja buat teman-teman. Jadi kalau ada hasil seperti itu jangan panik dulu gitu ya. Konsultasikan aja, karena biasanya aku tanya nih, ini lagi apa kan ada tuh yang memang dia lagi proses memperbesar ototnya gitu kan ada tuh kayak gitu. Aku selalu nanya, kalau ternyata iya, ya kita nggak bisa patokan kreatinin. Jadi biasanya aku minta, periksa lagi deh sama sistatin untuk memastikan. Kalau sistatinnya ternyata juga jelek, ya ternyata juga naik, nah ini berarti ada gangguan fungsi ginjal beneran gitu. Tapi kalau ternyata sistatinnya normal, kreatininnya tinggi, ya ini berarti hanya karena massa ototnya dia yang gede aja gitu. Dan berarti kita juga harus jeli ya, Dok, berarti dari analisis kita, bahkan untuk teman-teman sejawat di sini, bahwasanya kalau misalkan memang dia adalah seorang pegiat olahraga atau seorang atlet, kita mesti memastikan dulu ya. Dan kalau misalkan memang bisa dilakukan ya pemeriksaan sistatin yang memang ada di rumah sakit, monggo silahkan dilakukan ya teman-temannya, sebagai apa namanya, penyaringan dari diagnosis kita, apakah itu adalah suatu kejadian kelainan ginjal atau memang itu adalah suatu kejadian metabolisme otot biasa. Nah, itu untuk teman-teman sejawat ya, dan untuk yang lain yang mungkin sudah memeriksa dan ternyata ada indikasi bahwasannya low kolesterol, hasil kreatininnya tinggi, itu teman-teman boleh juga nih ditanyakan ke dokter yang mungkin memeriksa. Jadi bisa tuh kita cross check juga. Jadi teman-teman di sini juga punya hak untuk menanyakan alasan diagnosis yang mungkin kita berikan juga sebagai seorang dokter. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu nih kalau misalkan terkait bagaimana gambarannya kalau misalkan kita ada di lingkungan olahragawan ataupun di
pegiat aktivitas fisik ya teman-teman ya. Dan mungkin kalau misalkan kita coba gali lagi ya dok, kalau misalkan dari hal ini tuh sebetulnya banyak banget mitos sama fakta yang ada nih dok terkait kelainan ginjal dan hipertensi. Kalau di keseharian dokter nih dokter, mungkin kalau dokter praktek tiba-tiba ada pasien yang kayak, oh saya habis googling nih dok, kalau misalkan kayak gini, kira-kira apa sih mitos sama fakta yang mungkin paling sering dokter temuin sebetulnya kalau misalkan di keseharian dokter lagi praktek dok? Ya, kalau yang paling sering yang paling sering itu yang pertama yang paling banyak itu nggak cuma di praktek tapi juga di media sosialku, meskipun udah dijelasin tuh ditanya terus, itu adalah ini obat hipertensi sama obat diabetes kalau diminum terus itu nanti merusak ginjal nggak? Tuh, jadi mereka selalu takut untuk minum obat-obatan jangka panjang karena takut ginjalnya rusak. Padahal yang merusak ginjal tadi udah aku sebutin kan, ya penyakit-penyakit itu gitu loh. Jadi kalau misalnya minum obat hipertensi, itu kan justru obat itu sebetulnya membantu menurunkan tensi. Sedangkan yang merusak ginjal itu adalah kondisi tensi yang tinggi yang tidak terkendali. Jadi sebenarnya itu penjelasannya. Tapi banyak sekali yang masih takut ya, karena ya mungkin ya itu mitos, aku bilang sih mitos turun-temurun ya dari dulu gitu kayaknya. Kemarin baru ada pasien datang itu dia udah diabetes, udah hipertensi, bawa hasil tuh rapotnya jelek semua ya, HbA1c-nya 13 ya, terus gulanya tuh di atas 300, terus triglyceridnya dia tuh hampir 400. Aku tanya, loh Bapak kan sudah tahu kalau diabetes, udah tahu kalau hipertensi. Terus selama ini gimana? Nggak minum obat, nggak mengubah gaya hidup? Enggak dok. Gitu. Jadi dia bilang, saya takut minum obat, takut ginjal saya kena gitu. Nah, tapi dengan kondisi gula darah segitu, tensi segitu, ya ginjalnya pasti udah rusak juga gitu kan. Jadi yang harus diluruskan adalah obat-obatan ini tidak merusak ginjal. Ya, yang merusak ginjal itu adalah penyakitnya. Nah, kalau nggak mau minum obat terus ya, kalau nggak mau minum obat terus-menerus, yang dilakukan adalah dua hal. Screening, jadi kita tahu penyakit itu di fase awal akan lebih mudah untuk lepas obat. Yang kedua, harus mengubah gaya hidup. Jadi karena basic dari penyebab penyakit-penyakit itu adalah gaya hidup yang nggak sehat, jadi yang harus diubah adalah gaya hidupnya sebenarnya. Nggak bisa mengandalkan obat. Nanti kalau udah ada obat, terus cuek ya, makannya tetap begitu, nggak mau olahraga ya nggak bisa, tetap justru malah nanti obatnya nambah terus ya, bahkan mungkin jadi 1, 2 jenis, 3 jenis obat, jadi banyak makan obat dan nggak berhenti-berhenti. Akhirnya jenuh biasanya. Kalau udah jenuh, biasanya lari ke mana-mana, ke herbal, ke alternatif ya, biasanya kayak gitu. Padahal nggak sembuhnya itu ya sendiri, karena sebetulnya screening dengan baik, deteksi dini itu akan lebih lepas obat, dan kalau dia mengubah gaya hidup itu pasti ada kemungkinan untuk bisa lepas obat. Nah, itu yang paling banyak aku temui Dr. Jeremy. Jadi sebetulnya malah bukan obatnya justru ya yang bikin kena ginjal, tapi ternyata ketidakpatuhan kita dalam minum obat itu yang malah bikin komplikasi, yang kayak tadi Dokter Nis juga sebelumnya sampaikan bahwa itu adalah akumulasi dari lifestyle kita dan tinggal salah satunya adalah kepatuhan dalam minum obat. Harusnya mah lama-lama sebetulnya hipertensi harusnya ada PMO-nya ya dok ya, ada pengawas minum obat ya dok. Harusnya ya. Jadi sebenarnya gini ya, obat pun itu ya Dr. Jeremy, obat itu memang suatu bahan asing ya. Nah, aku pun menganggap bahwa kalau kita terlalu lama minum obat ya, bukan berarti pasti nanti nggak ada efek sampingnya, ya pasti ada. Makanya kalau nggak mau minum obat terus, ya itu tadi, kita harus mau screening, jadi ketahuan penyakitnya itu benar-benar di fase awal. Terus kita juga bersedia untuk komitmen mengubah gaya hidup tadi, supaya obat ini tuh nggak perlu diminum terus, dan nggak perlu nambah jenis obat, karena sering ya, nambah jenis obat. Kalau misalnya dok, tensi saya kok masih tinggi, dari 2 obat kurang, dia tambah 3 obat, tambah 4 obat. Tapi kalau saya selalu saya tanya, kamu udah, ini misalnya dia masih gemuk gitu ya, kamu udah berusaha apa untuk ngatasi hipertensimu? Kan hipertensi itu dengan menurunkan berat badan aja, itu tensi bisa turun loh, banyak. Ya kan? Kalau dia belum nurunin berat badan, ya wajar tensinya nggak turun-turun. Terus dia nggak ngubah pola makannya, dia masih banyak makan makanan yang banyak penyedapnya ya, itu kan juga komponen natrium sodium itu kan juga sangat sensitif ya, bisa meningkatkan tensi dengan mudah. Kalau dia belum ngurangin itu, ya akhirnya obat pun nggak cukup.
Nah, itu yang mungkin teman-teman di sini kalau kita tenaga medis itu tugas kita untuk mengedukasi. Jadi kalau pasien datang ya, terutama pasien-pasien penyakit-penyakit gaya hidup ini, kita mau tidak mau harus meluangkan sedikit waktu untuk memberitahu mereka bahwa bukan hanya obat. Ya kadang-kadang kita ngeresepin doang gitu, terus mereka nggak dijelasin kan. Padahal tujuannya itu nggak cuman minum obat aja, tapi juga dibarengi dengan perubahan lifestyle, terus dibarengi dengan tadi itu ya screening ya. Kalau nggak gitu ya dia akan begitu terus gitu. Betul, setuju. Jadi memang kita sebagai sejawat ya teman-teman nakes yang ada di sini, jangan sampai kita lalai. Kalau misalkan kita sudah memberikan obat, jangan lupa untuk edukasi. Itu juga kalau misalkan lagi Austria dok, ada di borang bawah kan edukasi ya, itu harusnya jadi critical point tuh teman-teman, karena ya kalau misalkan ibarat kata edukasi kita cuma masalah oke, obat ini diminumnya sekali doang pagi ya Pak ya, nanti kalau udah itu kontrol lagi, kita lupa loh lifestyle-nya kenapa nggak kita kendaliin juga, padahal sebetulnya faktor resiko yang bisa diubah itu adalah lifestyle-nya. Jangan sampai kita lupa juga bahwasannya gaya hidup itu yang mempengaruhi kelak apakah nanti penyakit itu progresinya akan bagus atau ternyata enggak, karena yang mau nggak mau prognosisnya ya mau nggak mau ya pasien juga yang ngendalin, karena itu kan penyakitnya dia. Masa ya kita jadi tidak mengingat bahwasannya tingkah laku pasien dalam keseharian itu adalah salah satu pencetusnya. Dan itu sebetulnya memang penting banget sih dok. Ini juga saya jadi tertohok juga bahwa jangan sampai kita lupa ilmu kita sudah cukup banyak dari preklinik sampai sekarang. Jadi ibaratnya inilah momen kita untuk sombong tapi beramal teman-teman, ilmu kita jadi kita pamerin. Karena ya ibaratnya sesedikit kayak kita ngomong alasan orang berolahraga di pagi hari terus biar mereka bisa mempunyai apa-apa-apa, itu sebetulnya jadi penguat juga untuk pasien kita agar mereka bisa mempunyai habits yang oke dan lifestyle yang oke. Dan itu sebetulnya kita bisa mengetahui bahwa oh pasien saya udah terkontrol nih gara-gara edukasi saya. Berarti kan minimal kan kita juga happy tuh. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk senantiasa aktif dalam memberikan tindakan kepada pasien, serta untuk pasien ya jangan pasien, untuk teman-teman yang mungkin mau kontrol, teman-teman di sini semua yang mungkin akan kontrol atau mungkin nanti sudah punya pemikiran, oh nanti kontrol ginjal deh, nanti mungkin boleh nih kontrol ke dokter Nix, mungkin habis ini dokter Nix yang konsul banyak nih, tambah banyak lagi ya dok mungkin ini ya. Dan di situ boleh teman-teman untuk bertanya juga terkait kejadian teman-teman, itu haknya teman-teman. Nah di sini juga sebetulnya jadi hal yang ingin saya tanyakan juga nih ke dokter nih, terkait bagaimana banyak banget mitos dan fakta itu ada, dan orang-orang di sini sebetulnya belum tahu nih kiat-kiat dalam menyaring informasi tersebut nih dokter, yang mungkin juga di Kemenkes teman-teman jangan salah, dokter Nix itu adalah seorang staf di Kemenkes yang juga bekerja nih di bidang bagaimana penyaringan informasi juga di sosial media, dan bagaimana kita sebagai nakes juga bisa bijak bersosial media. Nah dokter boleh dong kasih tips nih sama sharing-sharing juga kalau misalkan kita mempunyai informasi nih dan kita kayak menemukan satu info yang let's say gak usah dari WhatsApp deh, kalau WhatsApp mungkin orang-orang juga kayak udah tahu lah ya ibaratnya, oh ya ini mah beritanya kayaknya nggak viable nih, oh ini beritanya hoax nih kayaknya. Nah tapi kalau misalnya dari informasi lain yang let's say mereka sedang mengeluhkan A, tiba-tiba mereka searching A, yang kena ternyata penyakitnya A+, nah itu kan jadinya kan agak bingung ya. Nah mungkin kira-kira bagaimana dok kiat-kiatnya agar kita bisa senantiasa waspada dalam mengelola informasi tersebut dok? Ya, memang zaman sekarang itu zaman keterbukaan ya. Jadi informasi itu sangat mudah kita dapatkan dari manapun. Ya, ada istilah kan itu infodemik. Jadi nggak cuma pandemik ya, tapi infodemik. Infodemik itu saking banyaknya informasi yang bisa masuk ke kita. Akhirnya kita bingung ya, yang mana nih yang benar gitu. Ya, sekarang kita tahu lah kayak di media-media sosial banyak sekali orang itu mengedukasi tentang kesehatan. Tapi apakah semuanya itu benar ya? Benar ini juga relatif ya sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat dari kacamata kedokteran mungkin ada yang kurang tepat gitu yang disampaikan gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu sebetulnya memang membutuhkan kemampuan literasi yang baik ya dari masyarakat gitu. Jadi literasi itu agak berbeda dengan pendidikan. Apakah orang yang berpendidikan tinggi misalnya sekelas doktor, profesor, apakah bisa akhirnya terjerumus percaya dengan hoax? Banyak gitu. Makanya tidak linear kalau kita bilang kemampuan literasi itu apakah pasti sesuai dengan tingkat pendidikan, itu belum tentu. Jadi kemampuan literasi itu adalah kemampuan kita
supaya kayak suudon dulu gitu ya. Suudon dulu tuh gini, bukan ngajarin jelek ya. Maksudnya kalau misalnya ada berita, kita tuh bisa curiga dulu, ini bener nggak sih gitu loh. Jadi kita punya kemampuan untuk curiga dan menganalisis gitu. Kira-kira ini bener nggak ya? Kok yang informasinya ini kok too good to be true gitu. Kadang-kadang kan cukup dengan ini bisa sembuh. Nah, ini kok kayaknya hebat banget. Ini bisa nggak ya? Kita harus punya apa ya, rasa penasaran gitu loh. Jangan semua kita telan mentah-mentah. Nah, dengan paling tidak minimal ada rasa penasaran itu, kita pasti akan berusaha mencari informasi perbandingannya. Nah, itu adalah langkah awal yang cukup tepat. Jadi kita cari, bener nggak sih? Kan sekarang juga kita mudah ya, mau googling, mau apa, kita cari tema yang sama, kita baca semua informasi, jadi kita bisa membandingkan. Ini bener atau enggak. Terus selain itu, kita juga harus melihat orang yang berbicara. Jadi kalau masyarakat kita ini ya, mereka itu masih terlalu percaya dengan gelar. Artinya gini, itu profesor kok pasti bener gitu. Padahal profesor itu bidangnya juga banyak ya. Misalnya nih, ngomong kesehatan, tapi ternyata yang ngomong itu profesor di bidang otomotif atau profesor di bidang teknologi misalnya. Kita harus bertanya dulu, bener nggak nih? Siapa tahu memang profesor ini mengambil informasi yang benar dari sumber yang tepat juga bisa sih. Tapi kan kita sebagai orang yang kritis, kita harus berpikir, ini orang bukan bidang kesehatan, kok ngomong kayak gini ya? Bener nggak ya? Kita bisa cek dan recheck background dari orang yang bicara. Kira-kira cocok nggak? Kalau kita masih ragu, kita bisa tanyain ke teman kita atau kenalan kita yang mungkin di bidang kesehatan juga. Jadi kita bisa punya banyak informasi untuk akhirnya menyimpulkan kita itu percaya atau enggak. Karena keputusan terakhir tetap di kita sih. Artinya setelah kita melakukan analisa dan lain-lain tuh keputusan terakhir ya tetap ada di kita sendiri, kita mau percaya atau enggak. Jadi kita pun sebagai edukator ya, kita sebagai dokter edukator itu kita juga nggak bisa memaksakan apa yang kita edukasikan itu akan dipercaya oleh orang-orang tersebut. Kalau udah nggak dipercaya ya udah, ibaratnya kan banyak tuh kita bersaing dengan informasi-informasi yang lain juga. Tergantung kita bagaimana menyampaikannya. Kalau ternyata mereka lebih percaya dengan sebelah, ya udah gitu kan. Kita nggak boleh marah juga. Berarti kita yang harus introspeksi. Jangan-jangan penyampaianku ada yang nggak benar nih. Jangan-jangan penyampaianku mungkin bahasanya terlalu tinggi. Sedangkan di sebelah itu lebih mudah diterima. Kadang kita harus belajar dengan mereka yang mungkin sebetulnya menyampaikan suatu misinformasi. Jadi di situ tuh sebetulnya tantangan juga buat kita. Tapi untuk kita sendiri, kita harus bisa melakukan analisis tadi. Ya, karena saking banyaknya informasi, hati-hati sekali. Sekarang itu, satu kata dipelintir aja, itu bisa beda artinya. Dan kalau masalah kesehatan, itu fatal. Karena nanti banyak ya, misalnya orang terlalu percaya dengan sesuatu, dia meninggalkan pengobatannya, malah justru semakin parah penyakitnya. Itu udah banyak sekali kejadian kayak gitu. Nah, jangan sampai ini menimpa kita atau keluarga kita. Jadi kita sebagai orang medis juga harus bisa membantu mengedukasi. Jangan cuek ya. Kalau cuek itu artinya kita membiarkan kekacauan itu berlarut-larut. Kan kalau dulu orang bilangnya, orang waras itu ngalah aja gitu ya. Kita kan yang warasnya ngalah gitu. Nah kalau orang waras semua ngalah, nanti isi dunia ini orang tidak waras gitu ya. Jadi yang waras jangan ngalah ya teman-teman ya. Justru kita harus fight di situ. Kita nggak perlu menyerang personal mereka ya. Misalnya kita nemu tuh ada suatu orang yang mengaku dirinya memang ahli, terus dia salah ya memberikan informasi. Mungkin bukan salah atau POV-nya berbeda aja sama kita. Kita boleh kok melakukan edukasi juga, tapi tidak perlu menyerang dia. Nanti biar masyarakat yang memilih. Kalau saya sih gitu. Dulu zaman COVID juga gitu kan, Dokter Jeremy tahu aku perang di media sosial itu udah sering banget ya. Jadi ada orang yang emang nggak terima dikoreksi, ada orang yang marah dikoreksi, itu biasa sih. Tapi ya udah, tapi itu kewajiban kita ya, karena misinformasi hoax kesehatan tuh masih menempati peringkat yang cukup tinggi. Ya selain hoax politik, hoax apapun itu kesehatan tuh masih tinggi, dan kesehatan itu vital ya untuk kita. Jadi kalau kita sampai informasi atau pemahaman kesehatan kita kurang, masyarakat jadi sakit semua, ya bangsa dan negara juga nggak akan bisa maju gitu. Jadi ya kan, karena itu basic dong pendidikan dan kesehatan ya. Jadi kalau kesehatan itu udah kacau, ya kita akan susah maju. Makanya sekarang kita harus fokusnya adalah mengedukasi dan membuat orang tuh sehat. Jadi kalau bisa jangan sampai sakit. Makanya promotif preventif dari seorang dokter itu perannya sangat diperlukan sekarang gitu.
Setuju, benar. Itu benar banget, Dok. Dan jangan sampai malah kita jadi ikut-ikutan terbawa arus ya, teman-teman. Ya, ibaratnya kayak, oh, jangan sampai ini malah kita sebagai orang yang memang awam, ataupun mungkin ini buat dokter-dokter juga, kayak jadi kita malah terbawa arus, kita jadi tergonjang-ganjing, ibaratnya, yang harusnya kita sebagai penyari informasi, malah kita jadi ikut-ikutan. Jadi beranilah dan tetap ilmu yang memang viable. Itu, jadi buat teman-teman, boleh ask for second opinion. Boleh tanyakan ke orang yang memang ahli. Misalkan kayak kasus-kasus hipertensi ginjal, boleh tanya ke dokter nih. Atau mungkin kasus-kasus umum yang bisa ditangani oleh seorang dokter umum, boleh juga tanya ke aku, atau mungkin dokter-dokter umum yang mungkin teman-teman kenal. Silahkan. Itu boleh banget. Karena kalau di kami dokter, kalau misalkan aku di grupku di reedukasi namanya ya dok ya, kalau kita tuh selalu ngomong katanya, suapin fakta, kenyangin otak. Jadi jangan sampai kita malah ibaratnya kenyangin otaknya malah nggak pakai fakta. Jadinya ibaratnya teman-teman harus bisa menyaring fakta dan mendapatkan fakta itu secara oke. Kayak ibarat kata teman-teman makan, masa yang mau dapat fakta yang mentah-mentah. Harus. Dan jangan gengsi untuk belajar ya, Dokter Jeremy. Pesanku juga, jangan gengsi untuk belajar dari siapapun ya. Meskipun aku udah konsultan gini, terus aku nggak belajar dari orang lain, nggak. Aku belajar dari siapapun ya. Bahkan aku belajar komunikasi, belajar mengedukasi itu bukan dari dokter, karena dokter kan basically ya kita edukasi kan biasanya sama pasien ya. Tapi begitu di media sosial tuh ada ilmunya sendiri ya, yang kita sebut digital communication. Itu aku belajar juga jadi dari orang yang betul-betul orang komunikasi, bukan dokter. Tapi kita nggak boleh gengsi, karena masih banyak dokter yang gengsi ya, kalau bukan dokter aku nggak mau nanya. Nah, jangan gitu ya teman-teman, supaya kita bisa lebih kaya gitu. Jadi kan 5-star dokter itu kan tidak hanya menguasai bidang kita aja ya, kita bisa jadi manajer, kita bisa jadi leader ya. Jadi itu semua harus belajar dari orang sekitar kita dan never ending learning ya. Ingat, dokter itu long life learning. Jadi selalu akan belajar terus, tidak ada yang udah paling hebat atau paling top. Meskipun profesor, dia harus belajar lebih lagi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Gitu. Setuju, benar banget dok. Wah, ini sebetulnya isinya kayaknya beneran fakta semua ya. Jadi kayak udah mulai kenyang nih otaknya. Teman-teman juga pasti udah kayak, oh ini informasinya. Dan mungkin di sini juga udah banyak banget nih yang kayak kepo-kepo nih dok yang mau tanya-tanya nih. Mungkin kita boleh masuk ke Q&A ya dok. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan nih dok yang mungkin dokter boleh jawab. Nanti mungkin aku coba juga batasi waktunya. Karena teman-teman ingat, kita punya waktu istirahat. Jangan lupa istirahat juga faktor penting ya dok ya. Untuk kita bisa menjaga pola hidup sehat ya dok ya. Jadi aku akan coba izin ya dok untuk melisting pertanyaan dari teman-teman yang sudah nanya nih di sini nih, dari yang pertama kali dok masuk ke live sampai akhirnya selesai dia masih mau nanya dok. Nih, jadi mungkin untuk pertanyaan pertama, kalau misalkan memang pertanyaannya bisa dijawab secara singkat, nggak apa-apa dokter jawab aja. Nanti kita coba gali lagi beberapa pertanyaan karena banyak banget dok pertanyaannya nih. Banyak banget yang kepo dok ternyata begini. Udah banyak yang ngomong kayak, oh topik ini nih bisa nih dibahas tentang ini nih. Nah, jadi kita coba dari pertanyaan pertama dok ya. Mungkin ini cukup simpel tapi mungkin dokter boleh juga senantiasa menambah-nambahkan juga nih dok. Apakah hipertensi bisa dipengaruhi oleh kolesterol? Ini dari Putri Monika dokter. Tadi pertanyaan pertama banget tadi yang muncul dok. Kira-kira gimana dok? Ya, bisa ya. Bisa. Jadi hipertensi, kolesterol, gula darah itu satu bisa dibilang bestian gitu ya. Jadi kalau ada hipertensi biasanya kolesterolnya juga tinggi, gulanya juga mulai naik karena lifestyle-nya sama. Ya, jadi biasanya orang dengan lifestyle yang nggak sehat itu akan berpengaruh pada gula darahnya, pada resistensi insulinnya, ya biasanya dia gemuk gitu kan. Terus nanti berhubungan juga dengan kolesterolnya yang nggak bagus ya komposisinya. Terus juga berhubungan dengan nanti asam urat, itu satu tim gitu. Karena kalau udah hipertensi atau sudah misalnya kolesterol duluan yang tinggi bisa menyebabkan hipertensi, bisa. Karena tadi itu lifestyle-nya sama. Kalau kita bicara lebih ke molekulernya, berhubungan lagi ya. Orang dengan kolesterol tinggi itu nanti akan memicu banyak hormonal, yang akhirnya hormon itu akan meningkatkan aktivitas RAA system. Tahu kan ya? Renin, angiotensin, aldosteron. Nah, itu nantinya menyebabkan hipertensi. Jadi itu kayak lingkaran setan. Tapi gampangnya sih ya pokoknya karena lifestyle-nya sama, dampaknya biasanya barengan semua. Mungkin munculnya nggak bareng-bareng, kolesterol duluan, hipertensi duluan, tapi suatu saat kalau nggak diperbaiki, muncul juga diabetesnya. Misalnya kayak gitu ya. Jadi sangat berhubungan. Wow, oke. Tadi mungkin yang masih nonton ya, jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan nih. Jadi harus stay di sini dulu biar bisa langsung dijawab sama dokter Nings ya. Nah,
Terus ini juga mungkin aku coba nyatuin aja pertanyaannya, mungkin bisa disatuin ya dok. Jadi kalau misalkan sebetulnya dari VM Dita nih dok tadi, makna dari penyakit hipertensi tersebut sebagai tanda itu sebetulnya sepenting apa sih dok? Maksudnya dalam mungkin kejadian-kejadian penyakit lain. Mungkin ini terkait hubungan hipertensi dengan kejadian-kejadian penyakit lain mungkin ya dok ya. Sama yang ini dokter, apakah setiap hari ukur tensi itu boleh, dan apakah smartwatch itu akurat? Dari Harjoto Arif sama Armada Habibi. Mungkin bisa disatukan ya dok, mungkin terkait pertanyaan itu ya dok, boleh ya dok? Ya, oke. Tadi yang hipertensi hubungannya dengan penyakit lain gitu ya maksudnya ya? Ya, jadi hipertensi itu kan dia itu menyerang pembuluh darah ya. Jadi ibaratnya sih pembuluh darah itu pipa, terus kalau tekanan darah tinggi itu ya tekanan di pipa itu ya. Jadi kalau tekanan itu tinggi, ya pipa itu yang lama-lama yang awalnya mulus, bagus, ya lama-lama bisa rusak juga kalau tekanannya terlalu tinggi. Nah, pipa itu atau pembuluh darah itu kan ada di seluruh tubuh kita. Dan itu bisa rusak dimanapun. Jadi nggak milih-milih tempat. Kalau tekanan darah tingginya itu dialami di seluruh tubuh, ya pembuluh darah yang rusak bisa di mana aja. Makanya komplikasi dari hipertensi itu kan bisa ke otak, ya jadi stroke, bisa ke jantung, jadi jantung koroner, bisa jadi gagal jantung. Kalau ke ginjal, dia bisa gagal ginjal. Kalau ke pembuluh darah kaki, dia bisa sampai menyebabkan luka yang nggak sembuh-sembuh sampai amputasi. Itu bahkan bisa. Jadi dia menyerang pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh. Karena yang diserang tuh memang pembuluh darah, karena dia kan tekanannya tinggi itu tadi. Gitu. Jadi bisa terjadi di mana aja. Terus kalau untuk pengukuran tekanan darah, apakah boleh tiap hari? Boleh, boleh banget. Cuman ini juga catatan ya, kadang-kadang yang begini akhirnya dia anxiety dok, cemas. Karena dia ngecek tiap hari, dia tuh cemas gitu loh. Nah, untuk menghindari itu sebenarnya boleh lakukan pemeriksaan itu rutin aja tiap bulan. Itu masing-masing pemeriksaan tuh tiga hari berturut-turut. Kayak tadi ya, misalnya pagi hari bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Itu di rata-rata. Dan itu dilakukan 3 hari berturut-turut. Kalau 3 hari berturut-turut masih aman, rata-ratanya masih di bawah 135/85, ya udah itu berarti tidak hipertensi. Nanti bulan depan lakukan seperti itu lagi 3 hari juga. Jadi nggak usah tiap hari terus. Biasanya tiap hari itu nanti muncul kecemasan. Itu beberapa pasienku begitu. Ya jangan kalau gitu, nggak usah tiap hari, tapi lakukan 3 hari berturut-turut. Nanti tiap bulan seperti itu. Selama dia ya bisa dibilang 3 hari itu kayak sampelnya kan. Anggapannya kalau 3 hari itu normal ya berarti sisa harinya itu dia normal. Nanti tiap bulan itu dilakukan hal seperti itu supaya mengurangi kecemasan. Karena kalau cemas nanti tensinya naik juga gitu ya. Jadi itu. Jadi pada prinsipnya boleh, tapi kalau sampai bikin cemas ya jangan. Jadi makanya cuma 3 hari, nanti bulan depan juga 3 hari. Nah kayak gitu seterusnya. Terus kalau smartwatch itu sebenarnya belum disarankan ya kalau untuk tensi ya. Kalau untuk tensi nih. Tapi kalau untuk nadi boleh. Tapi kalau untuk tensi itu aku rasa dia belum bisa menggantikan tensimeter digital. Jadi tetap untuk pengukuran tensi ya gunakan tensimeter digital. Dan kalau misalnya nanti pakai smartwatch selalu muncul tensi, ya itu kan sesuai aktivitas kita. Kalau pas kita olahraga tensi tinggi terpanik. Kan tadi aku udah bilang ya, ada pengukuran tensi itu yang ideal. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi diukurnya itu waktunya harus benar, caranya juga harus benar. Jangan lagi olahraga di tensi ya, jelas bisa sampai 180 tensinya. Orang nadinya bisa sampai lebih dari 100 kan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi lakukan aja pemeriksaan itu dengan tensimeter digital di rumah, tapi di momen-momen yang memang paling rileks tadi. Jadi pagi hari saat bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Gitu. Nice dokter, terima kasih banyak dokter sebelumnya untuk jawabannya. Jadi itu ya teman-teman ya, tetap ceknya pakai yang alat biasa dulu, jangan langsung ditembak pakai smartwatch ya. Ini juga mungkin menjawab juga terkait tadi pertanyaan Putri Monica juga dok, ada tahan mood itu resikokah untuk hipertensi? Sebetulnya tadi yang mungkin sudah dijelaskan sama dokter Nings ya, anxiety atau apakah menahan mood, misalkan itu dia menahan mood ya, jadi dia bisa untuk hipertensi. Sebetulnya kenaikan tensi bisa, orang-orang yang mungkin let's say marah-marah bisa, tadi kan mungkin yang udah dijelasin sama dokter Nings juga. Jadi buat teman-teman semua reaksi mental itu bisa sangat berpengaruh pada tensi karena dia akan mempengaruhi denyut jantung. Begitu denyut jantung itu cepat, tensi akan meningkat. Nah, orang cemas, takut, marah-marah, ya, panik, itu kan semua akan meningkatkan denyut jantung. Itu dari hormon-hormon stres kan, dari adrenalin, epinefrin, keluar semua. Nah, itu akan mempercepat denyut jantung. Dan dengan percepatan denyut jantung, pasti tensi itu akan naik. Itu otomatis.
Tapi naiknya ini bisa sementara. Kalau cuman sementara ya nggak usah takut. Nanti kalau udah nggak marah lagi, marahnya udah reda, udah nggak cemas lagi ya dia normal lagi. Itu berarti bukan hipertensi. Tapi kalau dia menetap, tensinya tuh tinggi terus meskipun nggak ada pencetus, nah itu baru hipertensi gitu. Wah, itu keren banget ya dok ya tadi ya. Jadi mood pun bisa mempengaruhi ya teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan, sepertinya ini di DM saya tuh ada yang masuk, itu ini pertanyaan sepertinya dari sejawat saya nih dok nih. Jadi ada kasus nih dok, jadi boleh ya dok, jadi mungkin ya, ini mungkin agak susah buat teman-teman yang non medis, nanti kita coba bisa translate lagi kalau misalkan memang teman-teman ada yang bingung ya. Jadi di sini ada pasien dengan CKD plus hipertensi persisten, kira-kira drug of choice-nya dari pengalaman medis ataupun dari riset yang mungkin dokter sebelumnya punya dok, mungkin boleh dok sharing dok. Ya, jadi kalau CKD itu adalah CKD itu chronic kidney disease ya, mungkin teman-teman yang bukan dokter di sini, yaitu suatu gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal kronik. Jadi memang biasanya orang-orang dengan penyakit ginjal kronik itu akan mengalami hipertensi yang sifatnya sekunder. Jadi hipertensi itu ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu dia disebabkan mostly oleh gaya hidup. Itu yang primer. Tapi ada sekitar 10% hipertensi itu disebabkan oleh penyakit lain, yaitu yang disebut hipertensi sekunder. Nah, salah satunya penyakit ginjal ini. Karena ginjal itu adalah salah satu organ yang mengatur tekanan darah kita. Jadi dia menghasilkan banyak hormon ya yang bisa mengatur tekanan darah kita tuh supaya tetap normal. Begitu ginjal itu rusak, nah pengaturan hormonnya juga pasti kacau balau. Akhirnya bisa muncul hipertensi di situ. Dan biasanya hipertensinya agak sulit diturunin karena masalahnya di ginjalnya. Sedangkan ginjalnya udah rusak gitu kan. Jadi agak susah untuk mengendalikan tensi atau hipertensi sekunder pada penyakit ginjal. Jadi biasanya ya pilihan pengobatannya kita pilih obat-obatan yang memang bisa menurunkan tensi. Dan itu sangat-sangat individual ya. Karena kan obat hipertensi itu banyak banget. Dan jenisnya juga banyak banget, dan pada orang dengan penyakit ginjal nanti kita lihat lagi stadiumnya, stadium 1, 2, 3, 4, 5 itu pilihan pengobatannya juga berbeda. Terus kondisi orangnya, komorbid yang lainnya apa, misalnya ada diabetes kah, lalu ada protein uri enggak, nah kayak gitu-gitu ya. Jadi banyak sekali pertimbangan, tapi kadang-kadang kalau udah betul-betul hipertensi sekunder akibat gagal ginjal, biasanya kita butuh lebih dari 2 obat. Karena kalau enggak dia agak susah. Sama yang jelas harus mengatur pola makannya ya, terutama garam gitu. Nah garam itu yang paling susah dikendalikan. Garam, penyedap, nah itu yang bikin tensi itu semakin nggak terkendali gitu. Ya, dan ini juga mungkin izin ini ya dok, mungkin membantu menambahkan juga dokter terkait dari segi nutrisi ya. Dan teman-teman ini sebetulnya dari Kemenkes juga dok, sebetulnya ada aturan bahwa terkait pola makan itu teman-teman harus ingat masalah GGL teman-teman, gula, garam, dan lemak. Nah itu penting banget nih, dan sudah dibikin gampang ya dok buat diinget-inget ya dok, bahkan untuk GGL ya aturannya 415 teman-teman. 4 sendok makan dalam 1 hari, 1 sendok teh garam dalam 1 hari, dan 5 sendok makan minyak atau lemak dalam 1 hari. Dan itu untuk batas harian teman-teman agar bisa memaintain healthy lifestyle teman-teman. Jadi harus hati-hati nih. Jadi sudah ada dokter Ning yang dari Kemenkes, teman-teman jangan sampai kita lupa untuk melakukan hal tersebut agar kita bisa mengendalikan healthy lifestyle kita ya. Begitu ya dok ya? Iya. Okay. Terus tadi juga ada nih dok, nih melanjutkan terkait pengobatan juga nih dok. Tadi dokter sudah menyinggung terkait kombinasi obat antihipertensi, dan ini mungkin lebih ke salah satu obatnya yang mungkin banyak dari sekian jenis obat itu. Terkait ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor ya teman-teman. Salah satu enzim yang tadi sudah diomongin sebelumnya bareng dengan Dr. Nings, itu kira-kira mana yang lebih oke dok bahasnya, mana yang lebih superior di antara semua jenis ACE inhibitor ini, dan efek positifnya pada ginjal itu kira-kira gimana dok? Mungkin boleh dok? Iya, jadi kalau ngomongin obat itu sebetulnya ya nggak ada yang superior sih dokter Jeremy ya, karena kembali lagi semua itu disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Apakah memang kadang-kadang orang dengan hipertensi atau hipertensi dengan penyakit ginjal belum tentu kita pilih juga ACE inhibitor, meskipun dari guideline dia adalah first line ya. Tapi kan kita harus lihat, misalnya sudah ada hiperkalemi, nggak mungkin kita kasih ACE inhibitor ya, kecuali ya terpaksa banget mungkin nanti kita combine dengan penurun kalium misalnya. Jadi nggak bisa digeneralisir mana yang lebih baik, tapi mungkin kita harus mencari mana yang paling tepat untuk pasien tersebut. Makanya saya selalu edukasikan kalau ke masyarakat,
jangan nanya tetangga, jangan nanya saudara. Kadang-kadang kalau nanya, kan mereka bilang pakai obat ini aja, aku cocok gitu ya. Padahal belum tentu obat ini cocok di A, akan cocok juga di B. Itu belum tentu, karena kondisi orang kan berbeda. Jadi semua pengobatan itu kita harus berorientasi pada manusia. Ya, aku selalu bilang pasien kita itu manusia, bukan robot. Jadi kita nggak boleh mengeneralisir terapi. Jadi misalnya semua dikasih semua ini sama gitu tuh kadang-kadang seharusnya nggak bisa gitu ya. Jadi tiap pasien itu akan punya problemnya sendiri. Ini problem nggak cuma problem medis loh ya. Kadang-kadang kita harus pertimbangkan problem dari segi psikososialnya. Misalnya kalau obat diabetes tuh ada pilihan insulin ya, ada pilihan obat. Misalnya sudah ada indikasi suntik insulin, tapi ternyata orangnya ini tinggal sendirian, sudah lansia, ya jangan dikasih insulin, nanti dia bisa hipoglikemi nggak ada yang tahu, apalagi atau malah dia nggak suntik karena pikun lupa gitu ya, nggak ada yang nyuntikkan. Itu juga bisa, makanya pertimbangan dari pemberian obat itu tidak hanya dari sisi medis, kita juga harus mempertimbangkan psikososial, makanya tidak ada yang superior. Jadi pasti yang penting adalah yang mana yang paling tepat gitu untuk pasien, gitu ya. Aman dok, oke. Berarti itu ya tadi ya teman-teman ya terkait bagaimana dengan obat ya. Oke, jadi dok, aku izin ini juga dok, izin bertanya lagi ya dok terkait tadi apakah yang movie masih ada? Oh mungkin masih ada ya. Jadi ini dok, ada yang bertanya dari Morning Report dok itu ngomong terkait beliau itu tugas di daerah terpencil yang akses ke kotanya itu kira-kira 12 jam dan sulit banget untuk screening komplikasi hipertensi dan ginjal. Apakah pemeriksaan urin sederhana itu bisa dilakukan? Halo, apakah terdengar? Apakah pemeriksaan urin itu bisa dilakukan dok? Ya, justru malah pemeriksaan screening untuk ginjal itu yang disarankan adalah urin lengkap ya, urinalisis itu. Jadi jangan tiba-tiba ke kreatinin ya teman-teman, kan seringnya tuh gitu, fungsi ginjal tuh semua cek kreatinin. Padahal kreatinin itu dia di fase-fase akhir, maksudnya bukan fase akhir ya, fase lanjut. Jadi kreatinin itu kan prosesnya dia disaring oleh glomerulus, terus habis itu dia dilakukan metabolisme lagi di sel-sel tubulus yang ada di belakang glomerulus. Jadi selama sel tubulusnya itu masih baik, biasanya kreatinin ini juga aman-aman aja, masih normal. Tapi kalau glomerulusnya rusak, itu yang pertama kita lihat adalah kebocoran protein yang tadi aku ceritakan di situ ya. Jadi justru screening awal dari pasien-pasien hipertensi, diabetes itu adalah pemeriksaan urin sederhana. Jadi teman-teman yang bertugas di daerah yang cuma ada pemeriksaan urin, justru ini yang harus dilakukan. Karena melihat kebocoran protein itu sudah menjadi screening yang paling-paling awal. Dan sekarang sih kalau programnya transformasi kesehatan ya, ini nantinya semua pemeriksaan screening itu akan dilengkapi di semua puskesmas dok. Jadi kayak urinalisis, albumin kreatinin rasio ya, bahkan kreatinin itu nantinya akan ada di puskesmas. Karena itu menjadi screening awal gitu. Jadi mungkin yang sekarang belum ada, cuman ada urin saja, itu sudah penting. Malah kadang-kadang urin tuh dilupakan sama orang-orang kota ya. Jadi orang-orang kota itu kalau periksa ke aku udah bawa kreatinin dan EGFR, tapi lupa periksa kencing. Biasanya begitu. Padahal kalau mau melihat screening awal, misalnya dia hipertensi lama, kita mau lihat dia udah ada kebocoran protein atau belum, itu lihatnya dari urinalisis. Nah itu kadang malah mereka nggak periksa, tapi kreatininnya masih bagus jelas, karena kreatinin ini bocor dulu, baru tubulusnya rusak, baru kreatinin, gitu ya. Jadi jangan kebalik, justru malah urinalisis itu menjadi satu modal awal yang sangat-sangat sudah lengkap di situ. Kita bisa lihat ya, bisa lihat protein uri, kita bisa lihat juga kalau kemungkinan kayak sindroma nefrotik, sindroma nefritik itu kan bisa dilihat hanya dari urin ya. Jadi dengan pemeriksaan urin aja itu udah cukup. Gitu. Oke. Ya, baik dok. Sebelumnya terima kasih banyak dokter. Ini pertanyaannya sebetulnya banyak banget dok. Tapi melihat bahwa ini sudah jam 8:30 dokter dan juga teman-teman di sini juga sangat-sangat berterima kasih juga nih karena kalian pertanyaan tuh banyak banget nih sampai bawah nih. Ada yang masih bertanya nih yang terkait urin berbusa nih. Jadi sebetulnya buat teman-teman nanti kita bisa melanjutkan pertanyaannya lagi. Mungkin kalau misalkan kita bikin live lagi ya dok, mungkin next bisa kali ya. Boleh. Ayo. Boleh banget. Boleh. Jadi buat teman-teman
Pantengin dengan memfollow akunku di Jeremy CS63 dan akun Dr. Nings DRNINGZ. Itu bisa di follow juga Instagramnya. Nanti kalau misalnya kita ada live lagi atau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa banget nanti kita coba untuk jawab ya, Dok ya. Paling kurang lebihnya, Dok, sama ini Dok, mungkin closing statement nih dari Dr. Nings nih terkait urgensi yang tadi kita bahas nih, Dokter. Kira-kira gimana, Dok? Mungkin ada closing yang disampaikan, Dok? Oke, jadi sesuai topik kita hari ini kan tentang hipertensi dan ginjal ya. Jadi pada prinsipnya hipertensi dan penyakit ginjal itu semua bisa dicegah, itu aja ya. Jadi supaya tidak sampai kena dua penyakit itu ya kita harus mencegah dengan sejak sekarang itu harus memulai gaya hidup sehat gitu. Jadi gaya hidup sehat itu nggak cuma pola makannya aja ya, tapi juga kebiasaan olahraga, lalu juga kebiasaan istirahat, tidur ya, lalu menghindari rokok, menghindari alkohol, terus juga kebiasaan untuk bisa manajemen stres psikis ya, itu adalah satu paket lifestyle gitu. Nah itu kita nggak bisa akan susah mencapai itu semua kalau kita nggak mulai pelan-pelan. Dan yang penting dimulai dari niat ya, Dr. Jeremy gitu. Ya, jadi kalau untuk olahraga dan lain-lain itu selalu ada awal itu selalu ada malesnya ya, Dok ya. Itu aku paham sih, karena aku sendiri juga melangkah ke pertama untuk menjadikan olahraga suatu kebiasaan itu pasti ada rasa berat dulu di awal, tapi begitu kita udah menjalankan dengan baik, itu justru malah kita jadi kurang rasanya kalau nggak olahraga gitu. Karena yang paling susah tuh biasanya olahraga, Dok. Ada orang bilang nggak sempet, Dok, saya gitu ya. Banyak tuh pasienku gitu kan, saya nggak sempet, Dok. Masa sih? Kesempetin lah 10 menit, 15 menit per hari, masa nggak sempet gitu kan. Ya kayak gitu-gitu tuh harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau sehat di 5-10 tahun ke depan, ya kita harus investasi dari sekarang gitu. Betul, setuju banget, Dok. Oke, sebelumnya Dr. Nings, saya sangat-sangat bangga bisa live dengan Dr. Nings. Terima kasih banget, Dokter, untuk kesempatannya. Beliau hebat banget, teman-teman. Jadi jangan lupa buat follow akunnya, karena konten-konten beliau itu keren-keren banget. Jangan lupa juga untuk follow akunku juga, sama follow akunnya Reedukasi ya, teman-teman ya. Dan ini mungkin pesan juga dari aku, teman-teman, untuk kita yang mungkin sedang berprogres dalam menghadapi penyakit atau mungkin yang sedang menjalani hidup sehat, tetap semangat, karena balik lagi masalah niat dan balik lagi masalah motivasi kita. Karena selagi kita memang masih berusaha untuk hidup sehat, jalanilah dengan baik dan jalanilah dengan benar. Yang penting jalanilah itu dengan tenang dan tetap melakukan apa yang menurut kalian baik dan benar. Jika kalian memang merasa takut, konsultasikanlah kepada orang yang bisa senantiasa mumpuni dalam bidang tersebut. Oke, mungkin demikian untuk live kita malam ini, Dokter. Mungkin sekian aku juga izin dulu juga. Teman-teman semua, ingat juga pesan dari Edukasi, Sobat Fakta Kenyataan Otak, dan pesan dari aku juga sebagai slogan dari aku sebagai teknologi di Edukasi. Remember to stay FCRS, to feel calm, healthy, and safe. Jadi terima kasih banyak teman-teman semua, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak Dr. Nings. Ya, malam semuanya. Oh ya, dadah. Iya, Dr. Jeremy. Thank you juga.